Kalian pernah gak sih kayak kalau udah sore-sore lagi main nih sama temen-temen ya kan, terus diteriakin, "Adek, pulang, udah sore." Nah itu kan kita pasti udah bete banget tuh, kayak aduh gue lagi seneng-seneng coy. Halo teman-teman, di video kali ini gue mau bahas yang namanya post concert depression, yang dimana di video sebelumnya gue sebut dengan post concert blues. Jadi nama aslinya adalah post concert depression. Kita sebut aja ini dengan PCD, oke? Disclaimer dulu, video ini bukan untuk menyinggung ataupun menjelekan orang yang memiliki depression ini, hanya saja untuk orang-orang yang belum tahu, kita bisa menjadi meresponinya dengan lebih baik. Post concert depression atau depresi pasca konser pastinya terjadi untuk orang-orang yang baru saja pulang konser. Menurut Diksho, PCD itu adalah kondisi di mana seseorang merasakan duka yang mendalam setelah mereka pulang konser. Jadi ada orang yang pergi ke konser senang-senang, pas pulang depresot. Kejadian ini kemungkinan besar terjadi di saat sebelum pandemi, di mana konser dan tour masih sering terjadi. Bagi yang kurang kebayang rasanya gimana ya, kalian pernah gak sih kayak kalau udah sore-sore lagi main nih sama temen-temen ya kan, terus diteriakin, nah itu kan kita pasti udah bete banget tuh, kayak aduh gue lagi seneng-seneng coy, jangan nyuruh gue pulang. Ya rasanya kayak gitu, tapi skalanya lebih besar begitu. Dia sampai shock, sampai depresi nyatanya ya kan. Kalau kita mah pulang dari main di lapangan nggak sampai depresi ya kan. Jadi di saat kita disuruh pulang itu pasti ada rasa kecewa di mana ya belum selesai dong mainin, kenapa harus pulang sekarang, kayak gitu kan. Tapi ini kecewanya dalam skala yang lebih besar, di mana sampai depresi. Kebayang nggak tuh rasanya kayak mana? Nah, jadi kenapa sih ini bisa terjadi? Ya kan, kenapa bisa orang memiliki PCD? Di Alligator ada yang pernah mengalami ini dan mengaku berkata seperti ini. Having to return to the reality of the world while still having the adrenaline of a concert, trying to hold onto those moments, it hurts. Jadi orang-orang ini seakan-akan jiwanya masih di sana padahal raganya udah pulang. Gitu. Jadilah depresinya itu terjadi karena kenyataannya berbeda dengan yang mereka harapkan. Jatuhnya kayak belum move on dari si konsernya. Memang kayaknya yang namanya post kayak gini nih udah pasti soal belum move on deh kayaknya. Di video sebelumnya gue bahas tentang post power syndrome, silakan diklik di sini. Nah, kapan sih ini mulai terjadi? Ya kan? Kapan fenomena ini mulai terjadi? Menurut Britannica, konser secara publik pertama itu terjadi di tahun 1967 oleh seorang pemain biola bernama John Bannister di rumahnya di London. Lalu tahun 1700 mulai deh di Eropa tren gitu si konsernya ini, mulai pada bikin konser begitu. Tapi menurut gue soal PCD-nya ini kapan bener-bener mulai terjadinya itu belum diketahui, karena euforia yang orang-orang rasakan di setiap konser tuh beda gitu loh pengalamannya. Ada yang mungkin tergila-gila sama biola sampai waktu nonton si John Bannister pas pulang, ya aku udah gak nonton biola lagi. Ada juga yang kayak ya udahlah biola doang gitu loh. Jadi efeknya ke orang-orang kan beda gitu, pengalaman yang mereka rasakan di saat nonton konser itu beda-beda dan gak semuanya tercatat. Karena itu bingung juga nih kapan mulainya. Coba kalau kalian tahu tulis di komen ya. Gue sendiri mendengar PCD ini semenjak ada yang namanya Korean Wave. Dimana budaya K-pop itu mulai masuk dan jadi pada konser-konser gitu. Tapi gue yakin sebelum Korean Wave pun sudah ada yang namanya PCD ini. PCD ini sendiri bisa terjadi pada orang selama 1-2 bulan menurut Urban Dictionary. Nah, ciri-cirinya gimana sih kalau orang-orang lagi mengalami PCD ini, mereka gimana ya kan? Menurut Urban Dictionary, orang yang mengalami ini cenderung menjadi punya dorongan untuk lebih dekat dengan si artisnya. Mentang-mentang udah ketemu langsung, ngelihat pakai mata kepala sendiri, harapannya ngelunjak nih.
Tapi nggak apa-apa, lihat Hailey Bieber. Nyatanya jadi juga sama Justin Bieber, nggak ada yang mustahil. Selain itu, mereka jatuhnya jadi lebih terobsesi dengan si artis ini. Ntar karyanya dibeli dari zaman mereka baru debut, CD-CD-nya, album, majalah, apa segala gitu. Jadi kayak lebih terobsesi gitu loh. Untung mereka berduit ya, kalau gue yang begitu kayaknya gue makin depresi itu jatuhnya. Sebenarnya orang yang memiliki PCD ini belum tentu juga sih reaksinya seperti itu. Tapi kemungkinan besar reaksinya adalah seperti saat mereka depresi pada umumnya. Ada yang jatuhnya nggak makan, nggak tidur, nggak bangun dari tempat tidur gitu. Nah, di zaman waktu gue masih jadi ARMY-nya BTS, gue baca di tweet, tapi sayangnya gue nggak bisa menemukan tweet itu lagi ya. Jadi ada ARMY, dia tuh baru pulang konser. Dia cerita, dia bilang gini, aku udah selesai nonton konser BTS. Sampai di rumah, aku cuma bisa tiduran di kasur sampai 24 jam ke depan. Dampaknya bisa sampai kayak gitu, sampai nggak bangun dari ranjang, nggak makan. Ya nggak makan sehari sih nggak mati, cuman maksudnya. Atau ada juga yang jatuhnya jadi nangis terus. Jadi kayak beda-beda lah bagaimana orang bereaksi saat mereka depresi gitu loh. Nah, pertanyaan dari gue, apakah ini juga terjadi pada si artisnya? Gak tahu, saya kan bukan artis. Coba kalian kalau artis, kalian komen di bawah. Enggak lah, menurut kalian aja gimana, kita diskusi aja di bawah ya. Di bawah mana? Di komen maksudnya. Jadi bagaimana sih cara mengatasinya, ya kan? Menurut Alternative Press, ada 9 tahap dari orang baru mulai PCD sampai mereka sembuh. Tahap pertama, ini di saat mereka merasakan euforianya. Jadi pas lagi konsernya, dimana tuh udah titik paling senengnya tuh, udah melayang tuh, udah kesenangannya udah. Tahap kedua, itu namanya refleksi. Jadi mereka baru selesai konser, terus mereka kayak review fotonya, mereka refleksi lagi gitu loh. Maksudnya, dan mereka ada yang merasa kayak, oh setelah gue nonton konser ini, hidup gue akan berubah gitu. Ketiga, mereka jadi sadar bahwa mereka nggak bakal bisa seseneng tadi. Itu maksud gue sadar. Keempat, kembali ke realita. Mereka harus mengalami hari Senin lagi, balik lagi ke kerjaannya ya kan. Dan mereka jadi kayak, waduh. Ini mungkin bagian tersulitnya karena mereka harus menerima bahwa mereka sudah tidak lagi konser. Udah selesai konsernya, udah pulang, udah kerja malah. Kelima, mereka menjadi merasa terasingkan. Karena tuh mereka merasa orang-orang di lingkungan kerjanya mungkin ya gak merasakan apa yang dia rasakan, karena mungkin sekantor dia doang yang konser. Jadi pas udah pulang konser, ini teman-teman kok kayak gini ya, gak ngertiin gue gitu kali ya. Keenam, dengan lu merasa orang gak ada yang mengerti lu jadi nyari orang yang mengerti perasaan yang sama. Bisa dengan searching atau googling kayak, atau di Twitter ya kan. Jadi review foto waktu mereka konser, jadi kayak oh iya dulu kita gini-gini, pokoknya jadi kayak nostalgia gitu ya. Yang ketujuh, mereka jadi impulsif. Mereka udah habis nostalgia ya kan, terus jadi mau beli tiket lagi. Oke, kita harus beli tiket lagi, kita harus nonton mereka lagi, harus ketemu lagi, gue bakal nonton dia lagi. Di titik itu, mereka jadi sadar, oh ini gue udah mulai gak masuk akal, udah mulai mau hedon. Nah, karena mereka sadar ini, mereka jadi menerima. Tahap 8, penerimaan. Mereka menerima bahwa oke, ini gue udah bukan waktunya mengejar si artis itu lagi, udah waktunya gue kembali ke kehidupan gue yang sebelum nonton konser. Iya bagus sih, karena mereka sadar baru aja mereka hampir melewati batas begitu. Yang 9, mereka kembali lagi ke kehidupan mereka. Jadi kayak mulai ya jadi normal lagi ke kehidupan sebelum mereka nonton konser. Kembali lagi menghadapi Senin begitu ya. Jadi intinya apa sih dari gue ngebacot sepanjang ini? Intinya adalah bagi kalian yang mau nonton konser ya, tetap napak di tanah nih. Jangan terbang-terbang ikut euforia sampai pulang lupa udah pulang. Masih di konser jiwanya. Ya. Maksudnya hati-hati aja gitu maksud gue. Bagi kalian yang sedang mengalami PCD ini, semoga kalian cepat sadar bahwa kita sudah pulang, sudah tidak nonton konser, oke? Semangat semuanya ya. Dan bagi kalian yang memiliki teman yang sedang mengalami ini, ya make sure karena kalian temannya ya mau gak mau jadi teman yang baik lah.
Jangan sampai depresinya mereka itu menjadi melakukan hal-hal yang enggak ke mereka sendiri. Gitu aja sih. Oke, segitu aja bahasan gue mengenai PCD ini. Semoga kalian jadi tahu lebih banyak info dan bisa mempraktekannya, ya kan? Mempraktekkan apa PCD-nya? Enggak dong. Ya jadi teman yang baik, itu tadi. Napak tanah, itu tadi. Correct me if I'm wrong. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Like, comment, and subscribe. Dadah!